Oke, langsung aja yuk kita bahas bab 3 dari buku The Growth Dilemma. Penulisnya Annie Wilson dan Ryan Hamilton ya. Betul. Kali ini kita mau ngupas soal komunitas terhubung, connected communities. Yep. Jadi idenya gimana sih mereka bisa sukses nyatuin macam-macam pelanggan di satu tempat gitu ya. Dan uniknya, satu kelompok tuh malah nambah nilai buat kelompok lain. Nah, itu dia. Kalau bab kemarin kan kayak lingkungan beda-beda di kota. Nah, yang ini lebih kayak pasar kaget atau bazar gitu ya. Rame dan semua happy karena rame. Persis. Kuncinya itu ada di efek jaringan. Network effect, istilah kerennya. Efek jaringan. Iya. Gampangnya gini. Makin banyak pengguna, dari segmen manapun, efek platform itu jadi makin oke buat semua orang yang pakai. Jadi muter terus. Makin rame, makin menarik, datang lagi yang baru, gitu siklusnya. Oke. Nah, apa sih yang bikin dia beda banget karakteristik utamanya gitu? Salah satunya itu nilai kolaboratif. Jadi gini, Anda mungkin pakai Instagram buat lihat foto liburan, ya kan? Iya, betul. Atau cari resep. Nah, Ada lagi yang mungkin cuma buat lihat meme lucu aja. Tujuannya beda-beda banget, tapi justru karena semua ada di situ, ada foto, ada resep, ada meme, Instagram jadi makin kaya, ya. makin berguna buat semua. Makin banyak variasinya, makin kuat daya tariknya, gitu. Oh gitu ya. Jadi gabungan konten dari semua pengguna itu yang bikin nilainya naik terus. Tepat sekali. Dan contohnya ada di mana-mana loh. Nggak cuma medsos kayak Instagram atau LinkedIn. Apalagi contohnya? Game multiplayer yang gede itu loh, yang dunianya bareng-bareng. Atau yang jelas banget, pasar dua sisi, two-sided marketplaces. Oh, kayak Airbnb gitu ya? Nah, Airbnb kan butuh tuan rumah, tapi juga butuh penyewa kan? Iya, harus ada dua-duanya. Sama kayak eBay, perlu penjual dan pembeli. Atau Roblox, itu malah lebih rame lagi. Butuh pemain, tapi juga butuh yang bikin gamenya di situ. Mereka itu, ya saling hidupin ekosistemnya lah. Wah, menarik banget ya gimana mereka bisa saling tergantung gitu. Tapi kayaknya susah ya bangunnya dari nol. Gimana tuh caranya mereka mulai? Nah, itu dia tantangan besarnya. Di awal kan sepiah penggunanya dikit. Nilai platformnya ya gitu deh. Jadi harus capai yang namanya minimum viable network. Jumlah minimal pengguna biar platformnya mulai kerasa ada gunanya gitu. Oke, terus gimana caranya? Makanya strategi awalnya tuh sering agak nekat ya. Perlu growth hacking. Growth hacking. Iya, kayak Airbnb dulu mereka tuh manfaatin Craigslist buat nyari orang. Terus Etsy, mereka samperin langsung pengrajin di forum-forum online, di pameran. Oh, jemput bola gitu ya? Betul. Atau Init Farmville di Facebook nggak? Dulu. Oh iya, yang suka ngirim-ngirim request itu ya? Haha, iya. Itu kan pakai insentif biar pemainnya ngajak teman-temannya gabung. Tujuannya satu, cepet-cepetan bikin rame, biar masa kritisnya tercapai. Ah, jadi mancing dulu di awal ya. Oke, terus kalau udah rame, masalah selesai dong. Kayaknya nggak segampang itu juga sih. Justru itu, tantangan berikutnya muncul. Jaga kualitas. Kualitas jaringannya. Jumlah doang nggak cukup. Maksudnya kualitas gimana tuh? Ya, kualitas interaksi antar pengguna, kualitas kontennya. Kalau platformnya jadi, maaf nih, sampah atau isinya nggak jelas, ya orang kabur juga kan lama-lama. Benar juga sih. Makanya Airbnb sampai nyediain fotografer profesional buat foto properti tuan rumah, biar bagus kelihatannya. Oh, sampai segitunya ya. Iya. Atau Etsy punya panduan buat penjual, seller handbook itu. Terus sistem rating di Airbnb sama Uber, itu kan juga buat jaga standar kualitas, jaga kelakuan baik penjual dan pembeli, atau driver dan penumpang. Oke, paham. Jadi kelebihannya jelas ya. Efek jaringannya kuat, bikin tumbuh terus platformnya jadi lengket gitu ya. Stickiness-nya tinggi. Betul. Orang jadi malas pindah, takut ketinggalan info atau koneksi. FOMO itu loh, fear of missing out. Kita semua pernah ngerasain lah ya. Dan platform ini pinter banget manfaatin itu. Iya, potensi tumbuhnya emang gede banget. Tapi ada sisi lainnya juga nih yang perlu diwaspadai. Apa tuh kekurangannya? Yang dari nol seringkali mahal banget. Butuh bakar duit banyak sebelum bisa untung. Contohnya, WeWork kan gitu. Ambisinya gede, bangun komunitas fisik, tapi biayanya wow. Iya sih, investasi awalnya pasti besar. Terus? Kedua, ini yang mungkin agak tricky. Makin gede, makin macam-macam orang di dalamnya. Potensi konfliknya juga makin gede.
Konflik antar pengguna maksudnya? Iya, antar segmen pengguna. Bayangin aja kalau ada kelompok yang nilainya beda, tujuannya beda, terus mulai gesekan. Bukannya kolaborasi, malah saling ganggu. Nah, efek jaringannya bisa jadi bumerang, jadi negatif. Wah, iya juga ya. Jadi kesimpulannya nih, komunitas terhubung ini potensinya gede banget buat tumbuh cepet gara-gara efek jaringan tadi. Tapi ya, nggak gampang. Perlu strategi pinter buat narik orang di awal, dan yang penting juga, jaga kualitas interaksinya, cegah konflik, biar tetap sehat gitu ya platformnya. Nah, ini mungkin jadi penutup yang bikin mikir nih buat Anda. Kalau pertumbuhan pengguna itu kunci suksesnya, gimana caranya sebuah merek bisa jaga keseimbangan? Keseimbangan gimana maksudnya? Ya, biar platformnya nggak jadi terlalu rame atau terlalu kacau gitu loh. Sampai-sampai malah bikin pengguna setianya, pengguna intinya, jadi nggak nyaman terus pergi. Kapan sih titik di mana lebih banyak itu malah jadi terlalu banyak? Kapan keramaian itu justru mulai ngerusak nilai platform itu sendiri? Nah, itu dilema yang ya cukup krusial buat dipikirin.